Balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau kasih updatean lagi yang mana untuk iOS beta kembali dirilis oleh Apple, yaitu 14.6 beta 2. Yang mana ini adalah lanjutan dari beta sebelumnya 14.6 beta 1 di minggu lalu. Kira-kira apa aja yang baru? Langsung kita gaskan. Selain iOS 14.6 beta 2, Apple juga merilis updatean lainnya, yaitu iPadOS 14.6 beta 2, watchOS 7.5 beta 2, dan juga tvOS 14.6 beta 2. Jadi buat kalian yang punya ketiga device tersebut dan ingin tahu updatean terbarunya, langsung update aja ke beta 2 ini. Oke, jadi untuk size-nya di iPhone X gue ini sebesar 318,8 MB. Ini kalau dari 14.6 beta 1 ya. Kalau posisi kalian tuh dari iOS resmi 14.5 atau 14.4.2 dan mau up ke 14.6 beta 2 ini, size-nya itu sekitar 4 GB-an. Dan untuk model numbernya ini 14.6 18F5055B. Setelah gue download dan install, alhamdulillah nggak ada pengaruh dari baterai health di iPhone X gue ini. Jadi masih ada di angka 82%. Gue udah coba beberapa jam sih gue pakai buat gaming ini HP sampai baterainya benar-benar lowbat. Dan ternyata nggak ada pengaruh apa-apa dari segi daya tahan baterainya. Masih sama aja kayak beta sebelumnya. Panas ya masih panas kalau dipakai main game. Tapi kalau untuk penggunaan ringan sih nggak panas. Itu untuk device gue ya. Kalau device kalian bisa jadi beda pengaruhnya. Untuk Geekbench-nya gue udah tes sebanyak 3 kali dan hasilnya mirip-mirip. Single core-nya di angka 700 sampai 800-an dan untuk multicore-nya stabil di angka 1200-an. Kalau kita bandingin dengan 27 April kemarin, ini yang 14.5 itu ada penurunan ya dari single core-nya dan juga ada kenaikan dari multicore-nya. Sama halnya dengan 14.6 beta 1 kemarin di 24 April ini, kenaikan terjadi di multicore dan juga penurunan terjadi di single core-nya. Hal yang baru dari 14.6 beta 2 ini nggak begitu banyak, cuma gue dapetin info atau desas-desus bahwa dalam waktu dekat ini ada perubahan di bagian pembaruan perangkat lunaknya sini. Jadi nanti kabarnya di saat device kita tuh nggak connect ke WiFi, itu udah otomatis bisa beralih ke jaringan seluler yang kita gunakan. Artinya kita udah bisa mengupdate iOS terbaru di iPhone dengan menggunakan data seluler saja. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita mau update iOS itu harus menggunakan jaringan WiFi dulu ya. Nah, nanti Apple bakal mencantumkan jaringan seluler sebagai opsi pengganti WiFi. Jadi nanti gue akan coba saat 14.6 beta 3 keluar. Siapa tahu udah bisa digunakan ya. Kalau memang benar seperti itu, pastinya ini jadi kabar baik untuk kita semua. Karena kan nggak semua orang punya WiFi di rumahnya, atau nggak semua orang selalu terakses dengan jaringan WiFi. Jadi opsi seluler ini tentunya bermanfaat banget buat kita yang mau update iOS secara instan. Kemudian di aplikasi Maps, sekarang Apple sudah memunculkan rute untuk bersepeda dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya ini udah tersedia juga ya di 14.5 resmi. Sayangnya hal ini baru tersedia di beberapa negara. Yang gue tahu tuh di California, Amerika Serikat itu udah ada. Ini contoh, gue pilih salah satu tempat di sana dan gue pilih gambar sepeda di sini. Dia akan langsung menampilkan rute sepeda di jalur tersebut. Sementara di Indonesia sendiri belum tersedia ya. Ini contoh, gue ketik dari Monas ke Stadion GBK, terus gue pilih sepeda di sini. Dia menampilkan tulisan petunjuk arah bersepeda tidak tersedia. Gue nggak tahu ya semua tempat di Indonesia itu belum tersedia atau enggak, karena nggak mungkin juga gue cekin satu persatu. Tapi kabarnya sih ini baru bisa tersedia di beberapa negara aja, contohnya ya di Amerika Serikat tadi. Jadi kita tunggu aja rute sepeda ini muncul di Indonesia, supaya para pengendara sepeda yang nggak tahu jalan bisa menggunakan aplikasi ini dengan maksimal. Kemudian di aplikasi podcast kita juga masih sama-sama menunggu updatean terbaru dari opsi berlangganan untuk beberapa konten kreator di dalamnya. Seperti yang gue bilang di 14.6 beta 1 kemarin. Saat kita klik icon di sini maka akan ditampilkan halaman subscription di bagian sini. Jadi kalau kita berlangganan salah satu konten kreator, nanti akan dimasukkan ke halaman kelola langganan sini. Kita tunggu aja, siapa tahu di beta 3 besok udah muncul. Oke, jadi kurang lebih seperti itu updatean software 14.6 beta 2 ini. Buat kalian yang tertarik langsung update aja. Kalau yang nggak tertarik ya abaikan aja nggak apa-apa. Seperti biasa kalau ada pertanyaan seputar iPhone lainnya bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. Akan gue jawab sesuai dengan kemampuan gue. So, gue pamit.